Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sahabat ngaji, sahabat Al-Quran, sahabat azan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita umur, Allah masih berikan kita nikmat yang sangat banyak, yang mana Allah tuntut kita agar senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah dan bisa diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini ya, alhamdulillah, kita akan coba membahas mengenai pembahasan tajwid. Yang mana tajwid ini bagi sebagian dari saudara-saudara kita itu masih membaca Al-Quran, belum menerapkan ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid sendiri di dalam membaca Al-Quran adalah kewajiban. Sebagaimana pendapat yang masyhur, ya, pendapat yang masyhur dari ulama kita, Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan di dalam kitabnya Muqaddimah Jazariyah, menyampaikan bahwasanya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, membaca Quran menggunakan tajwid adalah kewajiban. Malam yujawidil qur'ana asimu, barang siapa membaca Al-Quran namun tidak menerapkan kaidah tajwid, maka asimu, akan berdosa. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba bahas sebenarnya tajwid itu apa, dan ada kaidah namanya tahsin. Tahsin itu apa? Ya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita sampaikan terlebih dahulu, ini adalah termasuk buku rujukan yang kita punya. Ya, ini buku penulisnya adalah Kiai Haji Sabni Hamid. Beliau adalah guru kita di Jakarta, dan juga guru kita di Jakarta, guru utama saya yaitu Ustadz Rahmadian di Jakarta, khususnya teman-teman saudara-saudara majelis Iya atau Qiraat Imam Asim. Semoga Allah senantiasa berkahi umurnya, senantiasa Allah berikan istiqomah di dalam dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita bahas mengenai tajwid. Tajwid itu secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau memperbaiki. Sedangkan menurut istilah, yaitu ikhraju kulli harfin mim makhrajihi ma'a itta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Ikhraju, mengeluarkan, kulli setiap kulli setiap, harfin, huruf. Huruf di sini yaitu berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya, ma'idha'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Menyertakan sifat hak dan sifat mustahak. Ya. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini, Mas Wahyu, kita akan coba menyampaikan makna tajwid kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mungkin di luar membutuhkan ilmu ini, ya. Semua, kalau misal kita membahas umat Islam, umat Rasul yang membaca Al-Quran, pasti membutuhkan ilmu ini, ya. Karena sesungguhnya Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit itu pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyukra'a hadzal Qur'ana kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu sudah sempurna, bacanya sudah bagus, namun ternyata
turun kepada kita selaku umat akhir zaman, yaitu sebagian itu membaca tidak seperti yang malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Contohnya misalkan di surah Al-Fatihah, contoh turunnya kepada Nabi Muhammad, ayatnya berbunyi Alhamdulillah menggunakan ha. Tapi sebagian dari saudara-saudara kita ternyata membaca menggunakan ha, menjadi Alhamdulillah. Ya, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, jadi ini kira-kira apa yang akan kita sharing, akan kita diskusi malam hari ini ya, Mas Wahyu. Ya, mungkin yang saya tanyakan ya, Pak. Iya. Mungkin yang saya tanyakan mengenai perihal azan. Iya, azan. Ketika azan dan membaca hadis. Iya, hadis Rasulullah. Apakah kita perlu menerapkan tajwid di dalamnya begitu? Jadi kalau sepanjang kita belajar ya, sepanjang yang kita pelajari, untuk memazan sendiri itu tidak perlu menggunakan tajwid. Dan hadis Rasulullah pun ketika dibaca tidak perlu menggunakan tajwid. Namun yang paling penting, jangan sampai kita merubah huruf di lafaz azan atau di dalam hadis. Misal di lafaz azan, hayya 'alas shalah, pakai ha. Sebagian orang membaca menggunakan ha. Hayya 'alas shalah. Itu kekeliruan yang fatal. Karena maknanya secara otomatis akan ganti. Satu huruf yang diganti maka maknanya pasti akan rancu ya. Di dalam hadis pun itu tidak perlu menggunakan tajwid. Yang penting hurufnya jangan sampai terganti. Ya, jadi kalau misalkan kita membaca hadis pakai tajwid, itu kemungkinan para khotib Jumat itu akan lama khotibnya. Ya, karena sebab membaca hadis menggunakan kaidah tajwid. Karena kan kaidah tajwid ada yang ditahan seperti guna ya, ada yang dipanjangkan sesuai dengan kaidah mad gitu. Ya, jadi intinya kalau tajwid sendiri itu untuk objeknya adalah Al-Qur'an. Ya, tidak di selain Al-Qur'an. Mungkin seperti itu. Oh, begitu, baik-baik. Semoga teman-teman sahabat ngaji semua bisa memahami lah. Iya, insyaallah semua paham. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dijelaskan pengertian tajwid, bahwasanya tajwid itu mengeluarkan huruf sesuai tempat keluarnya. Nah, misal mengeluarkan huruf itu tidak sesuai tempatnya, itu bagaimana? Ya, jadi misalkan ada seseorang atau dari diantara teman-teman kita ada yang mengeluarkan huruf tidak sesuai tempatnya, maka kita jangan langsung vonis bahwa itu salah.